Juga sekarang tag-nya lebih apa namanya? Terkenal. Oh ini ya. Oke. Ini udah ngerekam. Itu cukup nggak tadi kalau misalnya itu lagi? Itu udah ngerekam kok, udah ngerekam. Matiin aja dulu, hapus dulu ya. Hapus dulu baru. Caranya gimana? Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pramukyun semua. Selamat datang di Pramukyun Podcast episode ketiga. Bersama saya Dani Setiogati, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah buku karya Siddhartha Mukherjee. Mungkin teman-teman podcast Pramukyun semua pernah mendengar nama tokoh ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang banyak mendapatkan penghargaan dari dunia. Pastinya podcast malam hari ini akan sangat menarik, karena podcast malam hari ini kita akan membedah sebuah buku yang membahas tentang gen, di mana gen adalah penyusun terkecil dari tubuh manusia. Untuk membahas itu, pada malam hari ini telah hadir bersama saya Bapak Royadi Anwar. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai podcast pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Royadi Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dani. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Nah, kita hari ini akan membahas buku karya Siddhartha Mukherjee, salah satu dokter yang sudah banyak sekali mendapat penghargaan ya Pak. Nah, dan yang menarik menurut saya dari buku ini adalah membahas tentang gen. Nah, sebenarnya gen itu yang saya tahu ya Pak, gen itu erat kaitannya sama DNA dan mungkin pembentuk terkecil dari susunan terkecil dari tubuh kita. Nah, menurut buku ini apakah benar seperti itu atau tidak nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya dan kepada Mas Dani yang telah memberi kesempatan pada saya untuk sebenarnya bukan bedah buku ya. Ini sebenarnya perspektif orang awam setelah membaca buku ini. Ya. Jadi saya disclaimer dulu. Ya. Di sini saya bukan sebagai pakar biologi, tapi orang awam yang sekedar menceritakan ulang buku yang sedang saya baca atau telah saya baca, poin-poin pentingnya saja. Dan ini juga sebenarnya big picture-nya adalah sesuai dengan karakteristik Pramukyun, yaitu memahami segala sesuatu secara mendalam dan meluas. Big picture dari gen ini adalah memahami kesejatian diri kita dari aspek biologis. Dari aspek biologis. Jadi pertanyaan who am I, who are we itu pertanyaan filosofis sebenarnya. Filosofis. Iya, artinya pertanyaannya sifatnya eksistensial, bersifat kedirian kita. Iya. Kalau mau tahu istilah eksistensial itu begini, mati adalah pengalaman eksistensial. Mati adalah pengalaman eksistensial. Sakit adalah pengalaman eksistensial. Kenapa bisa eksistensial? Karena tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, ya, ya, sakit yang saya rasakan tidak bisa saya share rasanya ke Pak Roy. Kematian. Apalagi kematian. Maka kalau bisa saya share, ya kamu dulu deh. Gitu. Bukan eksistensial lagi. Ya, betul. Nah, balik bahwa ya. memahami kedirian kita ini itu sebenarnya berangkat dari renungan filosofis juga. Ya. Yang kemudian di ranah sains ini diselidiki secara empiris. Jadi begini, kalau saya boleh bikin big picture, 4 ranah pengetahuan ini, yaitu ranah agama, ranah filsafat, ranah sains, dan ranah seni, masing-masing memiliki 4 aspek yang memiliki ciri khas masing-masing. Ya, kalau buku ini maksudnya kemana ranah? Ranah sains, sub ranah sains natural, disiplin biologi. Oh iya. Sub ranah natural ini memiliki 3 disiplin besar, ya, fisika, kimia, dan biologi itu sendiri. Matematika kemana Pak? Matematika itu bukan disiplinnya, tapi bahasa sains. Salah satu bahasa sains. Bahasa sains itu ada 3. Pertama matematika, yang kedua statistik, yang ketiga adalah bahasa pada umumnya tapi yang lebih rigid definisi-definisinya. Jadi enggak jelas itu. Padahal matematika sendiri itu ada
ibaratnya ada jurusannya di salah satu universitas, Ada, ya, Pak. iya. Tapi itu bukan merupakan superranah dari sains ya Pak, bukan superranah dari sains natural. Bukan Bukan disiplin dari ya. subranah sains disiplin. natural, tapi bahasa. Ya. Tanpa matematika kita tidak mungkin memahami alam semesta ini secara fisis. Fisis itu secara kebendaan, yaitu maksudnya fisika. Tidak bisa secara kimiawi, yaitu berbentuk susunan-susunan atom unsurnya, Ya. dan tidak bisa memahami secara biologis. Jadi 4 aspek dalam setiap ranah itu adalah satu, tujuan ranah pengetahuan itu apa. Yang kedua, sumber informasi ranah itu apa. Yang ketiga, cara bernalarnya. Yang keempat, disiplinnya apa aja. Ya. Nah, kalau sains itu tujuannya sebenarnya memahami secara mendalam realitas empiris. Realitas empiris. Ingat ya, realitas empiris. Jadi bukan realitas gaib. Sains nggak ngurusin keeksistensian Tuhan, nggak ngurusin surga neraka. Karena kenapa? Karena sains nggak bisa bermain di sana. Sains itu harus sesuatu yang sudah bisa dibuktikan. Empiris. Empiris. Sifatnya empiris. Ya. Jadi yang pertama saya katakan tujuan dari tools. Jadi ranah itu sebenarnya tools. Ya. Peralatan manusia untuk memahami realitas. Ada 4 tools, yaitu agama, filsafat, sains, dan seni. Ya. Nah, untuk sains ini, pertama sumber informasinya adalah alam semesta itu sendiri. Ya. Yang pertama tadi tujuannya adalah memahami secara mendalam kesejatian realitas empiris. Ya. Ingat ya, realitas empiris. Jadi nggak ngurusin kuntil anak, ngurusin genderuwo, itu bukan ranah sains. Dan kawan-kawannya. Sains nggak ngomongin gitu. Nah, jadi salah satu yang dibahas dari buku ini itu masuknya ke ranah sains. Subranah sains natural. Disiplin biologi. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya. Yang ketiga, aspek cara bernalar. Ya. Kalau sains punya 2 cara bernalar, yaitu induktif dan deduktif. Induktif adalah bersifat empirisme, yaitu menguji langsung secara pengamatan empiris. Yang kedua, rasionalisme, yaitu deduktif. Deduktif. Jadi, bedanya dengan filsafat hanya menggunakan rasionalisme tanpa empirisme. Maka dikatakan dia bersifat spekulatif. Yeah. Tapi filsafat itu sendiri sebenarnya induknya sains. Tanpa diawali filsafat, sains itu susah untuk lahir. Nah, balik lagi. Pertama, tujuan dari ranah sains adalah memahami realitas empiris. Nah, realitas empiris ada 2, realitas natural, realitas sosial. Maka sains terbagi 2 subranah. Subranah sains natural, subranah sains sosial humaniora. Nah, sains sosial humaniora disiplinnya apa aja? Antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, hukum. Itu masuknya ke sains juga. Psikologi, linguistik. Kalau yang satu lagi. Nah, terus kemudian kalau ranah seni itu tujuannya adalah memahami dan menikmati keindahan dan juga memanfaatkan pengetahuan dari sains untuk kepentingan manusia. Ya. Jadi seni ada 2, seni berbasis sains, ada seni yang murni. Seni berbasis sains itu misalkan seni berbasis sains natural, kedokteran. Kedokteran itu seni sebenarnya. Karena dia memanfaatkan pengetahuan manusia di bidang biologi untuk menjaga kesehatan manusia. Maka di Stovia itu kan sekolah kedokteran zaman dulu, untuk warga Indonesia ya. Itu Stovia itu singkatan. Terakhir itu Artsen. Seni. Jadi kedokteran itu sebenarnya termasuk seni.
Kalau seni berasal dari sains psikologi misalkan, Ya. sains sosial humaniora, disiplin psikologi itu adalah psikiatri, ya, dokter jiwa dan segala macam. Ya. Nah balik lagi, ini buku masuk dalam ranah sains, sub ranah sains natural, disiplin biologi, subdisiplin biologi genetika. Biologi genetika, ada lagi subnya ya, Pak? Iya, karena genetika ada juga, ada biologi evolusioner yang membahas tentang evolusi, Ya. ada biologi tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, Ya. ada biologi anatomi, mungkin banyak lah Nah, cabang. ini biologi genetika. Mm-mm. Nah, Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi nih, Pak. Jadi apakah penyusun kita itu adalah DNA atau gen atau apa kalau menurut buku ini? sebelum sampai ke sana, saya selalu ingin tegaskan ini tadi ranah biologi, Ya. kemudian subdisiplinnya biologi genetika. Genetika. Biologi genetika ini mempelajari hal ihwal terkait sifat-sifat yang diwariskan, Sifat yang diwariskan. yang membentuk karakteristik fisik maupun psikologis. Iya. Jadi ternyata kita ini, ya balik lagi kalau ditarik ke sejatian gitu tuh gabungan dua karakteristik dua manusia, yaitu ayah dan ibu kita. Jadi sejati kita perwakilan ayah dan ibu. Karena manusia itu dalam setiap selnya ada 23 kromosom berpasangan. Jadi ada 46 kromosom dalam setiap inti sel manusia itu. Jadi totalnya ada kromosom. Nah, kromosom ini di dalamnya ada gen. Gen. Jadi Di dalam kromosom ada gen. Gen. Ya. sementara DNA adalah potongan cuplikan dari gen. Iya. Jadi Gitu ya. urutannya itu kromosom dulu. Iya. Di dalam kromosom ada gen dan gen itu susunannya terdiri dari DNA. Iya, betul. Jadi DNA itu adalah potongan dari gen. Sementara ada lagi istilah genom. Genom itu keseluruhan gen yang membangun satu makhluk gitu. Misalnya genom manusia dengan fungsi masing-masing. Genom itu adalah keseluruhan gen yang membentuk suatu makhluk. Iya. Jadi terdiri dari kromosom terdiri dari gen, dan gen itu potongannya adalah DNA. Iya. Atau supaya ini saya baca di sini, inti sel itu berisi salah satunya struktur yang disebut kromosom. Kromosom terbuat dari molekul yang disebut dengan DNA dan juga protein lain. Jadi peran protein penting di sana. Keduanya bergabung bentuk kromatin. Jumlah kromosom umumnya genap dan berpasangan. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, sebenarnya sebelum saya sampai sana ada pertanyaan menarik. Dani punya karakter begini. Punya karakter fisik, hidungnya mancung. Matanya begini, rambutnya begini, giginya begini. Itu sejatinya adalah dibangun dari gen, dari DNA. Jadi DNA kita tuh sebenarnya semacam blue book. Ya, jadi semacam atau roadmap dari karakteristik fisik maupun psikologis kita. Di sana ada catatan-catatan sejarah leluhur kita. Misalkan nurunin, misalkan kamu punya penyakit apa, itu dari leluhurnya ada pasti. Jadi peta. Jadi kalau dibuka tuh semacam bukunya itu di dalamnya ada catatan misalkan bagaimana bentuk matanya, ada susunan gen misalnya. Bagaimana bentuk hidungnya, nah di sana juga ada berapa umur keausan sel Anda. Keausan sel. Jadi ternyata itulah makanya kita ada kematian. Jadi tidak ada batasannya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kita udah, maka umur itu udah kelihatan dari situ. Sudah bisa diprediksi. Sudah. Dalam prediksi artinya gini. Karakteristik DNA itu menentukan karakteristik fisik, karakteristik psikologis, misalkan gampang emosi atau memiliki kecerdasan tertentu atau
orangnya gimana gitu secara psikologis ya. Itu sifat menurun juga diwariskan. Itu informasi tersebut ada di dalam gen? Ada. Gen itu kan ada di setiap sel. Sel itu Iya. kan ada di otak, yang membentuk badan kita kan sel-sel. Nah, dalam sel itu ada inti sel. Inti sel itu dalamnya ada kromosom. Kromosomnya di dalamnya ada DNA. Ada gen. Nah, sebenarnya gen itu ibaratnya kayak paket yang membawa informasi ya. Betul sekali. Ya. Oh gitu. Dan Nah, itu informasi ini diturunkan turun temurun ya. Diturunkan melalui pernikahan tadi, ya. Ya. Pembuahan itu kromosom itu membelah. Membelah. Nah, nanti ketemu lagi dengan kromosom pasangannya, terbentuklah kromosom baru dengan karakteristik setengah dari induk, setengah dari ayah. Nah itu saya juga jadi kepikiran nih Pak, kalau berdasarkan buku yang kita lagi bahas nih Pak ya, kalau gimana sih caranya kok bisa sih suatu sel itu kan kita awalnya dari, mungkin yang saya tahu ya Pak, yang dari satu sel kita kan awalnya sebelum jadi embrio itu. Apakah si satu sel ini kok gimana caranya dia bisa membelah sampai membentuk seperti kita ini sekarang? Ya ini memang kalau mau tak perjawaban lebih rinci kita harus mempelajari secara mendalam ya. Ya. Tapi ada istilahnya meiosis itu ya. Jadi emang ini agak terlalu teknis biologis ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, dan ini menjadi sesuatu yang menyentuh eksistensial kita. Jangan-jangan, ini secara biologis ya. Ya. Kita ini adalah bentukan susunan kimiawi tertentu aja kok. Yang bentuk DNA. DNA itu kan isinya protein, dia bilang gitu kan. DNA itu kan semacam asam apa istilahnya? Ada namanya singkatan kan deoksiribonic acid, asam itu, dan ada lagi RNA. Intinya suatu molekul asam lah ya Pak. Jadi intinya jangan-jangan kehidupan ini sebenarnya susunan kimia. Kehidupan ini sebenarnya susunan kimia. Iya. Dan miracle-nya susunan kimia ini bisa membentuk Dani yang bisa berpikir bahwa Dani susunan kimia. Itu mungkin sahabat-sahabat Pramukyun semua, kalau yang saya agak menarik dengan kalimat tadi ya, dan saya sebenarnya adalah sebuah susunan kimia, di mana yang bisa membuat saya berpikir bahwa saya adalah sebuah susunan kimia. Ya, itu seperti saya pernah mendengar istilah telur dan ayam ya, yang mana yang duluan. Ya mungkin teman-teman sahabat Pramukyun semua pernah mendengar istilah yang lain atau bagaimana mencernanya, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi intinya adalah kita susunan kimia kalau sebenarnya gitu, jangan-jangan. Jadi kalau hanya mendalami istilah-istilah gen, saya yakin para pemirsa Pramukyun dan nggak usah saya beritahu karena banyak sekali tinggal di googling. Tapi ada satu highlight yang ingin saya sampaikan dari buku ini yang menarik. Jangan-jangan gitu ya. Dan ini yang saya pahami juga. Kalau kita terbentuk dari sel itu terbentuk di dalamnya ada protein, ada DNA. Yang kalau diteliti lebih lanjut adalah susunan kimiawi. Lalu kita ini sebenarnya apa? Ya coba. Jangan-jangan tadi saya katakan susunan kimia yang kemudian membentuk makhluk berkesadaran ya, yang berinteraksi dengan antar kesadaran. Itulah masuk sains sosial, interaksi antar manusia. Jadi saya nggak mau menjelaskan secara teknis ya, karena pasti lebih cerdas Pramukyun yang jadi pemirsa ya terkait teknis masalah genetika. Kita hanya membahas secara umum. Saya hanya meng-highlight ini campuran renungan saya pribadi. Kalau dipikir-pikir manusia, jadi antara biologi, kimia itu emang 3 disiplin ini nggak bisa lepas, tapi terutama biologi dan kimia. Itu kalau direnung-renungi ya, Dani itu kan susunan kromosom ayah ibu yang menghadirkan Dani, eksistensi Dani. Eksistensi Dani itu bukan jadi gini, bukan orang tua Dani itu mirip ayah ibu, tapi bukan ayah ibu. Bukan begini gini, A kawin dengan B, hasilnya C. C ini memang mewariskan dari A dan B. Tapi gabungan si C ini
itu beda dengan A dan B. Kenapa beda? Karena dia mengandung campuran dua itu, paham nggak? Oh iya. Yang sedikit paham, saya bisa mencerna. nah campuran ini kalau dinaikin ke atas lagi dari 4 kakek nenek, Empat kakek nenek. Iya. dari 8 buyut, dari 16 bapak dan ibu buyut, dari 32 buyut-buyut. Nah, berkaitan dengan itu Pak, maaf sorry saya potong nih. Kalau misalnya anggap dari kakek, dia kan pasti membawa yang tadi Bapak bilang ya, blue book atau cetak biru sendiri yang di dalam game-gamenya itu terdapat informasi ya. Nah, begitu turun dari kakek ke ayah ibu, kemudian turun lagi ke cucu. Apakah itu berarti cucu ini kan tadi campuran dari cetak biru dari kakek neneknya? Apakah berarti cetak biru yang dibawa oleh cucu itu lebih banyak dari cetak biru yang dibawa oleh kakek? Atau apakah ada batasan tertentu hingga nanti kalau misalnya sudah sampai pada cucu ini anggap turunan ke-8 atau ke-9, maka cetak biru dari yang urutan pertama ini sudah hilang? Apakah seperti itu? Semakin mengecil proporsionalnya. Semakin mengecil. Dan ada istilah fenotip genotip. Jadi fenotip itu yang tampak. Contoh, Ya. kasus saya aja deh. Saya kebetulan hafal dari mana saya menurunkan badan saya nih. Hafal. Ya. Ya. Apa? Dari mana nih Pak? Coba Pak. Dari kepala ya. Ya, kepala. Kepala saya, bentuk kepala saya Ya. itu dari ibu. Dari ibu. Bentuk kepala ibu dari nenek saya, dari jalur ibu. Ya. Rambut saya lurus itu dari nenek. Dari ibu saya nurunin dari bapaknya, kakek saya rambutnya keriting. Artinya ibu saya menyimpan karakteristik rambut lurus yang tidak muncul pada dirinya, tapi muncul pada anaknya yang merupakan cucu dari orang tua ibu saya. Oh, jadi pada dasarnya volume cetak birunya sama, namun proporsinya yang mana yang muncul? Bukan kalau proporsi, bukan kalau masalah muncul tidak muncul itu sifatnya di anak tersembunyi, entar di cucunya nongol. Oh iya. Kulit hitam saya dari siapa? Dari ibu saya. Ibu saya dari bapaknya. Oh, dari kakek. Dari kakek saya dari jalur ibu. Iya. Sampai saya. Hidung saya kayak ibu saya. Nurunin dari ibunya ibu saya. Kalau dari bapaknya ibu saya mancung. Oh. Saya sampai hafal. Ini karakter fisik ya. Iya. Saya sampai. Mata saya kanan kiri beda. Yang lebih sipit itu nurunin dari ayah saya. Yang agak nggak terlalu sipit dari ibu saya, menurunin dari nenek saya. Jadi Pak Roy sampai sebegitu ingin tahunya, sampai menyelidiki dari betul. mana karakter bentuk matanya, terus kemudian bentuk rambutnya. Betul. Gitu. Badan saya Ya. dari ibu saya. Dan menurunkan dari nenek saya. Kulitnya dari kakek saya. Nah, itu yang berarti tadi yang disebut fenotip genotip tadi. Iya. Ya. Jadi yang muncul di Pak Roy adalah gabungan, namun yang mana yang muncul? Nah, saya membawa genotip rambut keriting. Yang nanti bisa muncul di anak Pak Roy. Sekarang udah muncul di anak Sudah saya yang muncul? udah kelas 3 SMA. Oh, ya seperti itu. Saya membawa peluang bermata blok itu nurun dari kakek saya. Tapi di saya nggak nongol. Nongolnya di anak saya. Oh, iya seperti Jadi itu. secara genotip membawa, tapi fenotipnya nggak nongol di saya. Gitu karakternya. Ya. Jadi Ini Pak belum Roy- bukan bicara proporsi ya, ini Iya. bicara masalah yang nongol dan tersembunyi. Ya. Dan mungkin sobat pramukian semua, kalau yang belum cari tahu, saya juga belum cari tahu nih saya dapat kepala dari mana, Nah, dapat betul. mata dari mana. Sahabat pramukian semua mungkin Coba. bisa mulai cari tahu. Nah. Nih saya dapat mata kayak gini dari mana sih? Saya dapat hidung mancung dari siapa Betul. sih? Gitu. Barangkali misalnya, wah saya hidungnya nggak mancung, tapi mungkin nanti di anaknya bisa mancung. Betul. Gitu ya Pak. Jadi jangan kecewa dulu, bukan jangan kecewa sih. Sebenarnya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kalau pingin cari tahu, ya silakan sobat-sobat pramukian semua bisa cari tahu dari bapak, ibu, kemudian kakek, nenek gitu ya Pak. Sampai kuku jari saya di kaki, di jempol itu dari nenek saya. Sampai kuku jari bapak cari tahu dari siapa? Kenapa? Sering ngalami cantengan ya. Oh, cantengan. Itu nurunin dari ibu saya, ibu Iya. saya dari ibunya. Oh iya, cantengan. Saya juga pernah gitu Pak. Itu
segitu saya pengen tahunya. Itu baru karakter fisik ya. Ya. Karakter non fisik, psikologis, yang sifatnya karakteristik psikologis ya. Ya. Contoh, karakteristik ingin tahu segala hal itu dari siapa? Dari ibu saya. Oh. Kalau dari bapak saya, orangnya karakternya ngalahan, Oh. nggak mau cari ribut, nggak mau banyak berkonflik lah istilahnya. Itu karakteristik itu ya. Terus karakteristik apa lagi misalkan yang sifat karakteristik apalah misalkan, atau menurunkan tekanan darah tinggi, Ya. hipertensi, itu juga sifat menurun. Saya bisa menurunkan juga dari ibu saya. Oh, jadi intinya tidak hanya karakter fisik, tapi DNA atau gen itu sendiri juga membawa karakter psikologis. Kan sebenarnya kalau secara biologis itu jiwa itu Ya. jiwa itu sebenarnya ujungnya material juga, yaitu kombinasi sistem otak, sistem saraf, dan sistem hormonal. Ya. Ini bicara sains ya, Ya. bukan agama ya, sains. Nah, jadi intinya DNA atau gen itu sendiri adalah pembawa sistem informasi yang bisa diturunkan. Mewaris sifat yang diwariskan. Nah, oke, balik lagi kita ke buku yang satu ini nih Pak. Ini karena bukunya suatu yang sangat menarik sekali nih. Iya. Balik lagi kata-kata menariknya. Kalau menurut Pak Roy sendiri yang sudah membaca buku ini, apa nilai plus dari buku ini yang jadi bikin Pak Roy itu bikin kita kasih informasi ke sahabat Permukiun semua, kita harus baca buku ini nih. Karena buku ini apa nih yang bikin beda dari buku ini? Ada saya bagi dua. Pertama yang sifatnya filosofis, yang kedua bersifat teknis. Ya. Yang filosofis tadi yang saya katakan, sejatinya kita secara biologis itu apa? Jangan-jangan hanya susunan kimia yang menjadi kompleks. Bahkan dikatakan manusia itu adalah bentuk primal dari protein. Primal atau enggak? Bentuk tertinggi. Dan itu dibahas dalam buku ini. Saya dari sumber yang lain. Oh, dari sumber yang lain. Nah, pembentuk manusia ini kan tadi ya, gen itu tadi ya. Ya. DNA yang ada dalam kromosom itu ada dalam inti sel itu yang membentuk otak kita, mata kita, jantung kita dengan fungsinya masing-masing. Ya. Hebat ya, selnya sama tapi fungsinya beda-beda. Sel yang di jantung memompa, sel yang di otak berpikir. Enggak. Karena membawa kodenya masing-masing. Sel yang di otot itu namanya alel. Nah, alel. Gen yang sama untuk fungsi yang sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi. Yang kedua teknis. Dengan mempelajari genetika ini, ya, banyak solusi untuk menghadapi tantangan untuk melayani kepentingan manusia. Ini jatuhnya sebenarnya udah jadi seni. Misalkan rekayasa genetika tanaman, bagaimana tanaman tuh tahan hama. Itu belajar dari genetika juga. Kemudian masalah hewan, bagaimana kita munculkan sifat-sifat yang kita unggul. Tapi memang jadi kontroversi malah kala diperlakukan kepada manusia. Contoh, cloning. Nah, kenapa itu kok jadi dilarang tuh Pak? Karena sahabat Permukiun semua mungkin juga ada yang belum tahu nih atau belum familiar. Kenapa itu dilarang oleh kode etik ya kalau cloning atau dilakukan rekayasa genetika itu terhadap manusia? Kenapa itu? Nih saya cari ke akarnya dulu ya. Realitas itu ada dua, yang khususnya kehidupan manusia ya. Ada namanya benda dan perbuatan kultural. Ada namanya benda dan perbuatan natural. Makan itu saya tanya, perbuatan kultural apa natural? Natural. Kalau menurut saya. Betul natural. Tapi memakai sendok dan garpu kultural apa natural? Kultural. Jadi ada perbuatan natural, ada perbuatan kultural, ada benda natural, ada benda kultural. Benda kultural apa aja? Laptop, jalanan, rumah, video, segala macam. Karena hasil dari akal budi manusia, bagaimana dengan akalnya menundukkan alam agar sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kultural. Jadi kebudayaan itu sebenarnya humanisasi alam
agar bisa mendukung kehidupan manusia. Walaupun sejatinya manusia pun bagian dari alam, tapi karena manusia memiliki keunggulan akal, itulah yang kemudian dia bisa menjemurahkan hidupnya untuk bagaimana ngakalin alam agar bisa memenuhi kebutuhannya. Ngakalin ya. Bagaimana memodifikasi supaya sesuai dengan yang manusia kehendaki. Nah, itulah disebut budaya. Jadi kebudayaan adalah humanisasi alam agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebudayaan itu dibangun dengan 8 sistem. Di dalam kebudayaan itu ada 8 sistem. Pertama, sistem kepercayaan, agama, dan sesuatu yang sifatnya religius. Kedua, sistem politik, sistem sosial, sistem bahasa, sistem pengetahuan. Yang terakhir, sistem seni. Nah, pembentukan perbuatan kultural maupun benda kultural dipengaruhi oleh 8 sistem dalam kebudayaan itu. Contoh, kenapa kita melarang adanya rekayasa genetika untuk manusia? Karena secara kultural, yaitu sistem agama melarang. Sistem agama melarang? Iya, artinya ada etika itu kan dibangun dari agama, bisa dari nilai-nilai renungan manusia itu sendiri, bisa. Itu kan aspek kultural. Jadi saya ingin katakan begini, seandainya manusia itu bukan manusia berkebudayaan, bukan makhluk berkebudayaan, pertanyaan etis tidak etis itu tidak akan pernah ada. Jadi karena manusia adalah makhluk kultural lah, maka hadir pertanyaan, patut nggak ya? Karena ada nilai yang dianut. Iya, karena kalau menurut ini akarnya dulu. Menurut logika ya Pak ya, karena rekayasa genetika itu kalau misalnya kita manfaatkan untuk kepentingan kita, atau yang kita kehendaki, mungkin ini dan hasil dari pemikiran egois saya ya. Jadi ada sifat-sifat manusia yang saya anggap positif, misalnya kayak penyabar, kemudian rajin dan segala macam. Kalau itu mungkin direkayasa genetik, kita memunculkan manusia untuk misalnya untuk pekerja, kita cari yang rajin, kita munculkan yang rajin aja gitu Pak. Nah, kenapa itu kok dianggap tidak etis gitu Pak? Itu salah satu poin penting di buku ini. Jadi ada program Nazi yang keblinger dengan sistem namanya memurnikan ras. Jadi dia bilang, udahlah, stop itu karakteristik berpenyakitan, karakteristik yang mewariskan kebodohan, kelemahan, kita saring. Bahkan ada program pembunuhan, kemudian orang dibikin nggak punya keturunan, itu resmi loh. Namanya eugenetika. Jadi mencapai genetika yang unggul. Jadi, nah kemudian inilah menjadi akar dari kebijakan Nazi membantai orang-orang Yahudi, orang-orang Gipsi dan semacamnya. Dibikin percobaan menciptakan manusia yang mereka kehendaki. Dan ini ngaco secara saintifik. Banyak korbannya. Anak kembar dibikin percobaan, disiksa, dioperasi tanpa bius misalnya. Pengen tahu kenapa orang kembar itu begini, disatukan, dijahit. Wah, parah itu Nazi itu. Sehingga membentuk akhirnya satu manusia jadi trauma dengan namanya kajian genetika. Maka kata genosida, itu ada kata gen kan di sana. Ada potongan. Itu dimanfaatkan Nazi sebenarnya untuk mengatakan sebagai topeng. Ini kita bicara saintifik, padahal sejatinya dia menyiksa atau membantai manusia sebenarnya. Kata genosida itu dari kata gen, ada kata gen kan. Itu poin buku. Jadi ada masanya di mana keinginan tadi yang Dani katakan, gimana kita merekayasa ada manusia unggul ya. Itu sudah dilakukan oleh Nazi. Cuma sayangnya dia mengkhianati metodologi saintifik, sehingga yang ada pseudoscience, sains palsu, yang hanya sebenarnya melayani hawa nafsu Hitler atau Nazi untuk membantai manusia yang lain. Dan apakah etika untuk melarang rekayasa genetika itu dimulai ketika ada tragedi itu atau sebelum tragedi itu sudah dilarang? Untuk ini jujur saya belum tahu ya. Tapi bahwa itu kalau yang Nazi itu, dan sebelumnya pernah sempat di Amerika ada program seperti itu juga, cuma lebih halus ya.
tidak se-ekstrim Nazi itu. Silakan dibaca di buku ini, Ya. lengkap pembahasannya. Intinya bahwa pernah dalam satu kurun zaman itu, yaitu zaman modern bahkan ya, Ya. Nazi itu kan 40 tahun 40-an. Itu pernah ada manusia yang seperti iblis gitu ya. Jadi dengan mengatasnamakan sains biologi, kajian genetika, ingin merekayasa bagaimana menyetop berkembangnya gen-gen yang jelek, berpenyakitan, bodoh, segala macam. Kemudian direkayasa ada namanya istilah apa? Kalau pria tuh supaya nggak punya keturunan apa intinya? Oh, dikebiri. Dikebiri. Jadi ada program kebiri. Berapa ribu orang dikebiri. Dan resmi ada undang-undangnya. Segitu ininya. Jadi dilihat nih kalau kira-kira pria ini geblek atau tidak memiliki keturunan yang baik, udah dikebiri aja. Atau ada program pembunuhan bayi-bayi atau orang-orang yang dianggap cacat. Yang dianggap tidak unggul, yang tidak memenuhi apa yang mereka kehendaki. Bahkan dia disatukan dengan yang itu, ada dibunuh dengan gas, beracun, dibawa ke Auschwitz yang tempat pembantaian Yahudi itu. Ini Nazi ini bikin citra kajian genetik menjadi hancur. Karena Nazi itulah orang jadi anti kalau dengar kata genetika. Nah, jadi mulai sekarang lah ada perbaikan. Oh, jadi semenjak untuk mencegah kejadian itu berulang, maka rekayasa genetika terhadap manusia secara etis dilarang gitu ya Pak? Iya, sebenarnya kalau saya lihat bukan karena itu saja, tapi kalau terkait perbuatan Nazi itu bukan karena itu udah bukan lagi masalah etika ya, tapi itu genosida udah parah, itu lebih dari sekedar. Kalau yang dimaksud tadi boleh apa enggaknya, hal yang sifatnya begini loh. Boleh nggak kita mengkloning manusia misalnya? Enggak. Nah, tidak terkait dengan tadi ya. Iya. Nah, itu. Saya sebelum itu saya menyatakan kenapa ada pertanyaan itu, makanya kan Pramuka itu selalu cari ke akarnya. Iya. Kok timbul pertanyaan kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Pertanyaan kenapa nggak boleh? Karena manusia punya nilai. Kenapa manusia punya nilai? Manusia makhluk berkebudayaan. Seandainya manusia bukan makhluk kebudayaan, nggak akan ada pertanyaan itu. Ya udah bikin aja, yang penting sesuai metodologi sains, gitu kan. Ya ke tanaman kita boleh kok, ke hewan bisa, manusia kenapa dilarang? Ya. Nah ini bedanya. Saya pengen membentuk suatu badan riset atau badan laboratorium lah, badan riset seperti itu. Saya ingin mengkloning Albert Einstein misalnya gitu ya. Saya punya 50 Albert Einstein misalnya seperti itu ya. Mungkin secara logika ya sah-sah saja, tapi karena kita manusia sebagai makhluk yang tadi menurut Bapak mengandung asas kultural, maka itu muncullah pertanyaan etis dan tidak etis, dan itu secara biologis tidak etis ya Pak. Secara etika. Karena sains itu nggak bicara etika. Sains itu bicaranya realitas empiris apa sih? Virus itu apa? Diberalumin virus. Tapi udah masuk ranah seni. Dengan belajar virus, kita bisa melawan COVID-19. Ya. Itu udah ranah seni. Kita bikin vaksin itu ranah seni. Tapi mempelajari virus sebagai realitas empiris itu ranah sains. Paham sekarang kan? Ya. Ya memang banyak, saya juga sudah lama menyimpan pertanyaan soal rekayasa genetika terutama ya, karena menarik sekali untuk pembahasan untuk rekayasa genetika ya seperti itu. Jadi secara etis itu dilarang rekayasa genetika itu ya. Kalau diberlakukan kepada manusia. Tapi nggak berlaku kepada binatang ya. Karena untuk kepentingan manusia. Ya. Itu balik lagi. Jadi manusia lah ukuran kepentingan. Ya. Baik, menarik sekali ya pembahasannya teman-teman semua, sahabat Pramukian semua. Dan untuk lebih jelasnya seperti tadi yang Pak Roy sudah sampaikan, kita bisa bahas lagi ke buku ini. Buku ini bisa teman-teman baca juga ya, buku tentang gen. Ini yang ditulis oleh Dr. Siddhartha Mukherjee ya, salah seorang tokoh yang luar biasa. Beliau sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari dunia internasional, dan pastinya gaya bahasa yang disampaikan pun di buku ini tidak biasa ya Pak. Ya betul. Bukan textbook ya. Iya, gaya bercerita. Jadi kita
semakin lama baca tuh malah semakin masuk ke dalamnya, malah semakin menikmati gitu. Dan keren judulnya, Perjalanan Menuju Pusat Kehidupan. Perjalanan menuju pusat kehidupan. Jadi inti tadi saya katakan, hidup ini apa sih sebenarnya, kita ini apa sebenarnya? Ya. Ternyata gen itulah yang membentuk karakteristik kita. Ya. Kalau misalnya, Nah gen itu dari kimia. ya kalau misalnya secara textbook kan pasti pengertian gen, pengertian DNA. Gitu ya. DNA itu terdiri dari sekian kromosom. Kering ya. Jadi ya 10 halaman 5 watt lah untuk bacanya ya Pak. Iya. Baik, sebelum kita tutup podcast pramukian kita pada malam hari ini, saya ingin Pak Roy untuk menyampaikan 1 atau 2 patah kalimat ya, terutama menyangkut tema kita pada malam hari ini yaitu tentang gen. Iya. Ya, silakan Pak Roy. Apapun yang ingin kita ketahui, apapun yang sudah kita ketahui, jangan lepas dari big picture. Nah, kalimat big picture sendiri adalah muatan kebudayaan sebenarnya. Yang kebudayaan saya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Nah, dalam agama Islam, bahwa memahami segala sesuatu tuh harus berujung pada kesimpulan yang membuat kita tuh menjadi manusia yang utuh, insan kamil. Nah, jadi memahami gen itu jangan lepas gen itu sendiri. Ya akhirnya menjadi narasi-narasi kering. Tapi coba tarik highlightnya. Loh, secara biologis jangan-jangan kita ini susunan kimia yang memiliki kesadaran bahwa kita susunan kimia. Yang bisa berkomunikasi antar susunan kimia, yang bisa membangun peradaban. Sehingga timbul kajian tentang diri kita yang ternyata susunan kimia. Itu cara berpikir saya begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy atas closing statement-nya tadi menutup podcast pramukian kita pada malam hari ini. Terima kasih juga atas waktunya Bapak Royadi Anwar. Pada malam hari ini kita sudah membahas suatu perbincangan atau tema yang sangat menarik sekali ya. Dan demikianlah sahabat pramukian semuanya, podcast pramukian episode ketiga pada malam hari ini. Jangan lupa selalu saya ingatkan untuk selalu subscribe, komen di bawah ya untuk diskusi tentang hal ini karena sangat menarik, dan juga baca juga bukunya, ini karangan dari Dr. Siddhartha Mukherjee ya teman-teman. Baik, itu saja dari saya pada malam hari ini. Saya Danis Tiogati dan Bapak Royadi Anwar pamit undur diri. Sahabat pramukian semua, sehat selalu dan tetap mewaraskan nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.